Anda sedang mendengarkan suara profetis dari para nabi, hambanya John Patrice Vanggidai, Penatua Jemaat Victory Life Community Kupang. Dengarkanlah dan lakukanlah perintah Tuhan melalui para nabi, maka engkau akan berhasil. Selamat mendengarkan. Siap untuk menerima pesan Tuhan? Coba saudara tekan kaki saudara di bawah lantai dan tarik napas. 2, 3, tarik terus, tarik. 4, lepaskan dan katakan haleluya. Umat Tuhan, tema sore hari ini persiapkan hati Anda untuk transfer kekayaan Tuhan. Orang-orang tua kita menjelang hari tua mereka biasanya mempersiapkan surat wasiat. Betul ya? Betul ya, maksudnya orang tua Oma Is, Oma Tine, dan yang lain-lain, yang 70-an ke atas. Biasa begitu ya Oma ya? Mempersiapkan, kenapa? Supaya mereka dapat bertanggung jawab menggunakan semua warisan yang orang tua sudah kerjakan bertahun-tahun dengan penuh tanggung jawab, agar impian keluarga boleh dapat dilanjutkan melalui generasi berikut. Tahukah Anda bahwa kita adalah generasi Yesus Kristus? Amin. Anda dan saya dilahirkan oleh darah Yesus. Yesus adalah orang yang melahirkan kami. Dia Tuhan Raya, dia ibarat induk yang melahirkan kita. Katakan, saya dilahirkan kembali oleh Yesus. Dan karena kita dilahirkan kembali, maka kita menjadi putra-putrinya, anak-anak Tuhan. Amin. Dan menjelang akhir zaman sebelum kedatangan Tuhan, dia akan memberitahukan, ini warisan Papa mau berikan kepada kamu, agar kamu menggunakannya supaya Papa datang, tugasmu sudah selesai. Nah, itulah sebabnya, alasannya, persiapkan hati Anda untuk transfer kekayaan Tuhan kepada kita. Percayakah Anda bahwa langit dan bumi milik kepunyaan Tuhan, dan semua di dalamnya milik kepunyaan Tuhan? Seluruh dunia sedang dalam resesi global saat ini. Apakah hal itu akan menjadi lebih buruk? Hanya Tuhan dan tahu. Dan gereja Tuhan, ini adalah kesempatan untuk kita bersinar, menjadi jawaban dan berdampak. Karena itu bersiaplah, sewaktu-waktu sesuatu transfer bisa terjadi. Amen. Beristirahatlah dalam kasih Bapa dan belajarlah darinya bagaimana menjadi makmur di saat resesi, kelaparan, dan berbagai macam krisis. Istirahat, dan Bapa yang nantinya akan menolong. Saudara sudah mengerti kalau saya katakan istirahat. Istirahat artinya apa? Percaya. Anda bisa tenang. Dengan percaya Anda bisa tenang melihat sesuatu dari Bapa dan belajar dari Dia. Umat Tuhan, Tuhan akan menonjolkan umatnya di masa-masa kelaparan. Tuhan akan bawa umat Tuhan supaya di tengah-tengah masa krisis, kelaparan, peperangan, kekacauan, dan berbagai macam hal lainnya, agar umat Tuhan mendemonstrasikan kemampuan Tuhan menyediakan bagi kita di tengah-tengah masa sukar dan sulit. Kejadian 41 ayat 33, kemudian 39 40. Oleh sebab itu baiklah tuanku Firaun mencari seorang yang berakal budi dan bijaksana dan mengangkatnya menjadi kuasa atas Mesir. Kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya itu kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. 40. Engkaulah yang menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu. Saudara lihat, di tengah-tengah krisis itu Tuhan mulai munculkan
Yusuf. Tapi ini bukan sembarangan bintang yang baru muncul di pagi hari lalu bersinar di malam. No. Ini semua persiapan yang sangat matang, saudara. Kejadian 41 ayat 33 barusan kita baca dan ayat 39. Inilah hikmat yang Tuhan berikan bukan kepada Yusuf saja, tapi juga kepada orang-orangnya. Saya dan saudara, gereja Tuhan, orang percaya, putra-putra kerajaan Allah. Haleluya, amin. Di masa resesi yang bila mungkin itu terjadi. Akan dan sedang muncul anak-anak Allah. Huyos. Huyos artinya orang yang dewasa dalam mental, dalam iman, dalam karakter, dalam kepercayaan, dalam tanggung jawab. Di dalam area dan arena ekonomi, politik, pendidikan, sport, media sosial, gereja, hiburan, sistem kepercayaan, dan berbagai-bagai macam gunung pengubah kehidupan masyarakat, seperti yang ditulis dalam Yesaya 2 ayat yang kedua. Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir. Saudaraku yang kekasih, kita berada di pada hari yang terakhir, bagian yang paling sangat terakhir. Gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun kepada rumah gunung Tuhan. Segala bangsa akan berduyun-duyun. Anda tidak publikasi, Anda tidak panggil, tapi mereka mendownload di internet, di YouTube, di TikTok. Mereka mendengar berita bahwa ternyata dalam gereja Tuhan yang diremehkan, yang dikecilkan, yang dibuang, yang dimarginalkan, tahu-tahu dari dalam mereka ada sejumlah hikmat, ada sejumlah jawaban, ada sejumlah kuasa, ada sejumlah peristiwa-peristiwa seperti Yusuf yang menjawab mimpi raja. Dan Raja Yusuf dengan rendah hati dia bilang, Bapak Raja, saya sudah kasih tahu mana mimpi ini. Silakan cari keluarga Bapak, silakan cari Pak Raja, yang keluarga raja yang lain, atau Bapak mau angkat apa silakan. Tugas saya sudah selesai. Tapi Raja berkata, maaf Yusuf, kamu yang mengerjakan mimpi itu, tidak ada orang lain kecuali engkau eksekutornya. Dan hanya perbedaannya itu tahta ini dan tahtaku, tetapi suaramu menggoncangkan negeri ini, dan apa yang kau katakan terjadi seperti itu. Haleluya, kasih pujian bagi dia. Hebat. Inilah masa kejayaan gereja Tuhan. Mungkin Yusuf melewati 2 puasa 21 hari, melewati penjara di bawah tanah, digosip, difitnah, berita hoax ditujukan kepadanya. Tetapi ketika Yusuf menerima kemuliaan itu, dia bilang, puasa terlalu cepat, hoax terlalu ringan, fitnah terlalu tidak ada artinya apa-apa. Karena bayangkan, saya yang orang asing, tapi saya bisa menjadi lidahnya raja. Dengar, Anda orang asing di dunia ini, kita akan menjadi raja, bibir mulutnya raja segala raja. Dunia bukan milik kita, tapi diberikan untuk pada kita berkuasa dan mengatur dunia ini. Mesir bukan punya Yusuf. Yusuf hanya datang dengan rencana Allah untuk menyelesaikannya. Dunia ini seperti tanah asing untuk kita, tapi di tempat inilah kita berkarir untuk mengeksekusi rencana Allah dalam hidupku dan hidup engkau. Gereja sedang dan akan menuju kepada kemuliaan yang sepenuhnya. Resesi dan peperangan serta persoalan dunia lainnya akan menjadi peluang. Cahaya kebenaran dan pengharapan sejati dari dalam gereja Tuhan akan memancarkan ke seluruh dunia. Cahaya yang saya maksudkan lampu 1 juta watt,
Cahaya dan kebenaran sejati artinya sebuah terobosan-terobosan, solusi-solusi singkat praktis yang didapati dari gereja Tuhan untuk menjawab persoalan masyarakat, untuk menjawab persoalan di tengah-tengah satu komunitas. Lalu penguasa-penguasa, pemimpin-pemimpin di alam semesta ini, apakah dia dalam pemimpin sosial atau pemimpin-pemimpin secara politik dan berbagai macam strata kepemimpinan, mereka akan mencari tahu siapa gerangan yang memberikan solusi bagi masyarakat. Tahu-tahu mereka lihat dalam gereja Tuhan ada terjadi sesuatu yang luar biasa. Haleluya! Karena dia berkata, gereja Tuhan adalah terang bagi dunia ini. Amin. Kita akan membawa solusi, jawaban-jawaban praktis bagi semua soalan dalam setiap area dan arena kehidupan manusia. Gereja akan menerobos dunia ekonomi, politik, pendidikan, sport, media sosial, keagamaan, hiburan, dan berbagai-bagai macam aspek lainnya. Saudara boleh menyebutkan itu selama ada kaitan dengan kehidupan manusia, area dan arena itu. Gereja seperti cahaya yang menembus kegelapan. Dalam Kejadian 13 ayat 3 dan 4, dan berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan dari tanah Negeb sampai dekat Betel, di mana kemahnya mula-mula berdiri antara Betel dan Ai, ke tempat mesbah yang dibuatnya dahulu di sana. Disitulah Abraham memanggil nama Tuhan. Saudaraku yang kekasih, Kejadian 13 ayat 3 dan 4, Abraham, hikmat yang Tuhan berikan adalah kembali ke tempat asalnya jatuh. Karena Abraham pernah berbohong. Abraham berbohong tentang Sarai sebagai saudari perempuannya. Dan dia harus berterus terang pada akhirnya. Kemudian dia sadar bahwa dia telah melakukan kekeliruan dan dia kembali ke tempat jatuhnya. Altar dibangun dan disebut dalam ayat yang keempat, mesbah dibangun kembali untuk memanggil nama Tuhan. Saudaraku yang kekasih, tidak luput dari kekeliruan dan kekilafan. Kekeliruan, kekilafan, dan erorisme adalah bagian manusiawi yang Tuhan juga dapat pahami, tapi itu bukan menjadi satu kebiasaan kita untuk melakukan dan sering-sering dan selalu-selalu mengalami erorisme dan kekiri-kirian, kefas-fasan atau kekanan-kananan. Tidak. Kalau semuanya itu terjadi secara natural, percaya Tuhan melihat hati daripada tindakan di luar. Abraham punya kesadaran sehingga kembali membangun mesbah. Dari mana dia jatuh, dia kembali. Dan seperti itulah cara Tuhan. Tuhan rindukan supaya setiap orang bisa kembali kepada dia. Amin. Datang kepada dia, bersekutu dengan dia. Bukan karena kita bangkitkan orang mati, sembuhkan orang sakit. Tapi justru dalam keadaan kekurangan-kekurangan kita, erorisme dan kesalahan dosa kita sekalipun. Kembalilah, bangun mesbah. Karena di situ Tuhan akan menerima kita kembali. Amin. Kasihnya lebih besar dari hidup. Anugerahnya seperti air yang tidak pernah kering. Haleluya. Sebagaimana lautan, demikianlah anugerah kasih Tuhan yang luar biasa. Umat Tuhan, Kejadian 12 ayat yang ke-10, ketika kelaparan timbul di negeri itu, pergilah Abraham ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing, sebab hebat kelaparan di negeri itu. Kejadian 12 ayat yang ke-10 menerangkan kepada kita bahwa kelaparan pada zaman Abraham sangat parah, saudaraku. Nah, umat Tuhan, di tengah-tengah keparahan dan kesukaran itu, ada satu prinsip yang saudara tidak boleh lupa. Di tengah-tengah krisis kekurangan, masa paceklik, satu hal yang saudara tidak boleh lupa. Bukan saja membangun mesbah persembahan, pujian, penyerahan, pengakuan dosa dan kesalahan kita, tapi ketika kita mengembalikan persepuluhan kita, amen, membawa persembahan kepada Tuhan. Apakah persepuluhan atau persembahan lain yang kita tahu bahwa ketika saya menyerahkannya, saya sedang berkata, Tuhan,
bukan saya menguasai, tapi engkau penguasa dari semuanya. Penyembahan kepada Tuhan oke, tapi juga kita mengembalikan persepuluhan, membawa, menabur, memberi. Ini adalah prinsip-prinsip mempersiapkan diri untuk kita bisa mengelola kepercayaan Tuhan dengan melepaskan berkat-berkatnya kepada kita. Bukan saja dalam bentuk pewahyuan kebenaran firman Tuhan, tapi bersifat material yang olehnya kita bisa pakai untuk kesejahteraan banyak orang. Umat Tuhan, persepuluhan tampaknya seperti memasukkan uang ke dalam tanah yang kering. Tetapi sebenarnya saudara sedang memasukkan sesuatu benih yang baik. Matius 6 ayat 21 terjemahan bebas dikatakan, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Saudara bisa sambung, karena di mana hatimu berada, come on! Di situ hatimu berada. Saudara benar sih? Ini persiapan-persiapan yang harus kita paham betul. Sebelum kita berangkat mendapatkan pewahyuan-pewahyuan yang lebih hebat, saudara mesti paham prinsip-prinsip ini. Di dalam Kejadian 26, Ishak disuruh menabur pada masa kelaparan. Kejadian pasal 26 ayat 12 sampai 14, maka menaburlah Ishak di tanah itu. Dan dalam tahun itu juga dia mendapatkan berapa kali lipat? 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Bilang di kanan kiri, kamu diberkati Tuhan. Diberkati Tuhan bukan diam, tapi dia menabur. Saudara mengerti prinsip menabur? Prinsip menabur artinya berikan yang terbaik, sementara saya tidak punya apa-apa. Itu menabur. Bukan berikan yang terpuruk, lalu yang terbaik saya simpan. Bukan. Menabur itu pasti benih yang terbaik. Bukan saudara? Tidak ada orang menabur benih yang sudah rusak, apalagi yang sudah ada ulat-ulatnya. Dengan harapan menuai 100 kali lipat. Tidak akan pernah bisa. Saudara, ini prinsip. Anda tidak bisa bilang, harap maklum. Tuhan juga bilang, harap maklum. Dalam konteks ini tidak bisa dimaklumi, tapi dilaksanakan dan ditaati. Di mana hartamu berada, di situ hati. Artinya apa? Saudara bayangkan. Coba kita lihat ayat selanjutnya dulu. Ayat 13. Baca bersama saya, 2, 3. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama, kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Saya yakin tanpa tanya pun saudara berkata, amin, saya mengalaminya. Dia hanya menabur. Dan Tuhan berkata, dia menuai sekali. Dan tambah hari dia menabur, menuai, menabur, menuai, menabur. Dia tidak, musim silih berganti. Musim menabur dan menuai seperti siang dan malam. Selama ada siang, ada malam, musim menabur, menuai berjalan. Tidak bisa menabur 1 kali, menuai 7 kali. Saudara kan gak bisa begitu. Harus seimbang. Ayat 14. Ia mempunyai kumpulan kambing, domba, dan lembu sapi, serta banyak anak buah. Wih. Sehingga orang Filistin itu apa saudara? Cemburu. Ini terjemahan enak saudara, baca bagus. Anak buah. Ganti terjemahannya. Ia mempunyai kijang, kuda, yang mikrolet, apalagi. Dia punya usaha air isi ulang, air isi ganti, koperasi simpan pinjam, tak lupa kembali dengan bunga minus. Tidak ada yang bilang amin kan? Ini kan terjemahan hari-hari, saudara. Saudara tahu? Ishak adalah leluhur kita. Dan dia terima berkat dari Abraham, kita terima berkat dari Abraham. Bilang di kanan dan kiri, kalau Ishak diberkati, kamu juga. Bilang kepada saya, begitu, bilang. Amin, saya isi semua di kantong-kantong saya dalam nama Yesus. Kenapa mesti malu-malu? Karena kita tahu untuk apa kita diberkati. Kejadian 26 ayat 12 sampai 14 dikatakan, taburlah dan kamu akan menuai panen. Panen apa? Panen keberhasilan, panen keberuntungan, panen kesehatan, panen kemakmuran, panen berkat-berkat jasmani, panen pewahyuan firman Allah.
Saudara yang kasih, seringkali orang datang ibadahnya lipat tangan, lihat kiri kanan, nonton. Dia tidak menabur dalam pujian penyembahan. Kalau saudara mau menerima pewahyuan, pujilah Tuhan dengan segenap hatimu. Amin. Sorak-sorai. Kalahkan singgir dan sang leader. Bila perlu, Pak Song leader, tolong diam-diam. Kita jemaat mau puji Tuhan. Haleluya. Amin. Engkau menabur dalam pujian penyembahan, baru Anda bisa mengalami pewahyuan. Tidak bisa datang duduk dengar. Dia bilang, bicaralah kepada saya. Cicak bilang, Anda tidak menabur pujian penyembahan, Anda mengharapkan pewahyuan. Dengar, pujian penyembahan melahirkan pewahyuan. Dalam kesukaran, kesulitan, saat Anda kempes, ngerti maksud saya kempes, saudara, kering, tabur pujian penyembahan. Karena pujian penyembahan adalah benih unggul yang Tuhan taruh dalam hidup saudara. Bukan saja uang, tapi pujian penyembahan itu menang. Buka beras kurang, cek di ATM saldo 0. Tunggu teman mau kasih, tidak kasih. Tunggu orderan, buka HP terus tato orderan belum datang. Lalu tiba-tiba ada laporan, tagihan Anda akan jatuh tempo pada besok. Persilahkan persiapkan. Orang ada tunggu lain, lo jawab lain. Tapi dengar, waktu semua kosong seperti itu, bangunlah mezbah, tabur pujian penyembahan. Katakan, Tuhan engkau baik, engkau luar biasa. Jangan menangis. Tuhan, lihat berasu kosong. Tuhan, lihat dompet lo itu hokok lo ikan mui. I'm broke Tuhan. Saudara campur bahasa Indonesia bahasa Inggris, gabung jadi satu. Sepertinya Tuhan kurang paham. Bilang kiri kanan, Tuhan mengerti kamu. Tetapi untuk menabur, Tuhan tidak akan kompromi. Siapa menabur, dia yang menuai. Amen. Bagi dunia, hanya mereka yang makmur. Kita tidak boleh makmur. Makanya tadi bagian ayat yang terakhir itu dikatakan orang-orang cemburu kepada Ishak yang diberkati. Dengar, ketika engkau diberkati, dunia akan cemburu. Tapi percayalah, Anda dapat menggunakan berkat itu untuk menjadi berkat. Dunia cemburu kalau kita diberkati. Tetapi orang Kristen, orang percaya, Anda harus tahu, kita tidak boleh termakan dengan mereka. Kalian itu supaya masuk surga harus miskin. Saudara, maaf, itu di ayat kita nggak ada begitu. Justru karena kemiskinan Yesuslah saya dimungkinkan untuk menjadi kaya, raya, dan diberkati. Mereka akan mengkritik kita, tapi saudaraku yang kasih, kita tahu untuk apa kita diberkati. Amin. Lukas 6 ayat 38. Bagaimana kita mempersiapkan untuk menjadi sarana menerima transfer berkat-berkat Tuhan, kekayaan Tuhan untuk kita bisa salurkan lagi. Lihat Lukas 6 ayat 38. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur, baca selanjutnya. Nah, saudaraku yang kasih lihat. Kalau menabur dengan sendok teh, menuai dengan skop, betul? Menabur dengan sendok teh, kalau menabur dengan kontainer, tidak bisa menabur dengan sendok teh. Persiapkan kontainer 2. Saudara bisa ikuti sampai di sini? Saudara bisa ikuti sampai di sini? Oke, kita mau lebih radikalan, saudara. Jangan bilang di kiri kanan. Anggap saja saya sendiri, kasih di kiri kanan. Jangan, saya mau respon nanti kamera datang. Kalau kamera datang, kamu angkat tangan, begitu. Biar saudara kamera tidak kasih pindah lagi. Tetapi saudara, amen. Respon, kenapa? Dengar saudara, Anda punya telinga yang sama. Tapi perhatikanlah bagaimana cara Anda dengar dan respon. Jangan dengar firman Tuhan, saudara, nanti orang bilang apa?
Dengar, Tuhan bilang apa? Saya katakan amin. Kita diberkati dan diberdayakan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Yang setuju katakan. Bukan untuk kita menjadi sombong dan mementingkan diri sendiri, lalu enjoy life hanya untuk diri sendiri. Tidak. Katakan, saya diberkati untuk kepentingan orang lain diberkati. Katakan. Amin. Saudara percaya Anda dan saya diberkati untuk kepentingan orang lain diberkati juga? Ya. Seharusnya seperti itu, dan begitulah cara Tuhan. 2 Tawarik 6:26 ayat yang kelima. Ia mencari Allah selama hidup Sakaria, yang mengajarnya supaya takut akan Allah. Dan selama ia mencari Tuhan Allah, selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya apa? Dengar saudara, selama Anda mencari Tuhan, apapun yang dikerjakan oleh tangan saudara dibuat Tuhan berhasil. Mencari Tuhan tidak pernah kekurangan sesuatu yang baik. Alhasilnya, apa saja yang dikerjakan oleh tanganmu dibuat Tuhan berhasil. Tuhan tidak pernah mengambil dari saudara. Tuhan tidak pernah ambil waktu saudara sia-sia. Ketika engkau mencarinya dengan memberi waktu, memberi perhatian, mengutamakan kehendaknya dalam hidupnya, Anda akan lihat apapun yang kamu kerjakan, sampai batukmu juga menolong orang lain. Saudara, orang lain bilang, apa kabar? Saudara, Anda sangat efektif. Haleluya. 2 Korintus 5 ayat yang ke-21. Baca dengan kuat, kuning lebih tekan lagi. 2, 3, mulai, go. Sekali lagi, 2, 3, go. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia. Kalau Anda dan saya sudah dibenarkan, semua yang punya Tuhan mengikutinya. Haleluya. Nah, saudara yang kasih, itulah persiapan yang harus kita lakukan. Kemudian transfer kekayaan dengan tujuan kemakmuran, yaitu penuhi visi atau tujuan Tuhan bagi hidup kita. Coba kasih tahu orang di kiri kanan seperti itu. Amen. Bilang kepada saya seperti itu. Yes. Dengan kata lain, selama saya ada visi, transfer akan jalan terus. Tuhan akan pakai dengan cara Tuhan untuk mensupply. Transfer bisa kasih kata supply, bisa kasih kata penyediaan. Amsal 13 ayat yang ke-22. Orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya. Tetapi baca, tetapi kuat. Disimpan bagi orang apa? Disimpan bagi orang benar, saudaraku yang kasih. Saudaraku yang kasih, ada kekurangan satu kata, bagi orang benar. Saudaraku, Amsal 13 ayat 22, yaitu kekayaan orang berdosa sempat untuk orang benar. Artinya ada transfer kekayaan yang terjadi di akhir zaman ini. Dan dikatakan orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya. Bagaimana? Warisan yang kita bisa berikan kepada anak cucu kita adalah yaitu takut akan Tuhan. Itu yang pertama. Warisan yang kedua yang kita berikan kepada adalah mengenal rencana Tuhan. Karena kita tahu rencana Tuhan, kita melaksanakannya. Dan mereka belajar dari kita sebagai leluhur mereka. Dan mereka akan lanjut. Tapi juga dikatakan sejumlah berkat-berkat Tuhan yang bersifat materi yang bisa dibagikan kepada orang lain. Jadi dari ayat ini saudaraku, selama engkau tahu bahwa Anda adalah orang benar, orang baik, orang benar, righteous terjemahan dalam bahasa, the righteous, orang benar,
maka warisan selalu ada padamu. Orang benar katakan amin. Warisan tersedia bagi engkau. Jangan engkau takut. Tuhan sudah punya cara untuk memblok sebuah berkat untuk saudara dan saya. Jangan berkecil hati, jangan banding-bandingkan dengan orang lain, lalu Anda mulai play victim. Oh, mereka diberkati. Oh, mereka hebat. Oh, mereka hebat. Saya ini apa? Saya ini apa? No. Anda dan saya. Kalau Tuhan memberkati orang lain, Tuhan juga memberkati saya dan saudara, karena Tuhan tidak pernah pilih muka pandang bulu. Amen.